rapat gitu. Ada yang ingat lagi bangun tidur anaknya bilang apa atau orang tuanya apa yang dikatakan pertama kali? Aja kelalen kok duite. Pesan wingi pun. Oh nggih, kelas pinten putrane jenengan? Anu pun bujang. Oh. Ibu-ibu yang dari sana apa yang dikatakan? Salam. Oh, assalamualaikum. Bangun tidur langsung assalamualaikum. Bener-bener anak soleh. Iya. Apa jangan-jangan tidurnya di luar rumah? Bagus, salam itu diucapkan kapan saja karena isinya adalah mendoakan. Jadi bangun tidur assalamualaikum ya bagus, ya, karena ketemu pertama kali dengan orang tua. Nah, ternyata bangun tidur itu membawa suasana hati yang paling kuat. Ya. Ibaratnya baru tidur, bangun pertama kali itu yang dirasakan itu akan membawa suasana hati dalam sehari-hari. Jadi kalau bangun tidur anaknya sudah merasa tidak senang, dia sehari itu akan terbawa. Ya, terbawa. Kalau bangun tidur dia sudah merasa semangat, maka sehari itu anak akan semangat. Maka jangan sampai ini terutama ibu-ibu, begitu anaknya bangun tidur langsung mendengarkan pidato. Ya. Bangun tidur itu anaknya disapa dulu, digadang-gadang dulu. Apalagi anaknya sudah bangun sendiri tanpa dibangunkan. Nah kok pinter, sudah bangun sendiri belum dibangunkan kok sudah bangun. Nanti dia akan menjawab, berargumen, merasa dirinya berprestasi, walaupun sedikit prestasinya hanya bangun tanpa dibangunkan. Maka dari pertama bangun tidur ini kita punya peran sebagai orang tua dalam membuat suasana hati anak. Karena suasana hati itulah yang akan terbawa dalam sehari-hari. Nah, kemudian nih untuk ibu, apa yang sudah saya berikan pada anak saya hari ini? Apa yang sudah saya berikan? Sekarang. Coba berdiri bu, salah satu berdiri. Sarapan, uang jajan, apa lagi? Suruh bantu-bantu belajar ya, berlatih, terus apa lagi? Udah, dari sana apa yang sudah ibu berikan tadi? Nopo? Sarapan, apa lagi? Uang jajan, apa lagi? Ada yang memberikan sesuatu yang berbeda? Ada tidak yang sudah memberikan pujian pada anaknya? Mbok dialem dari putrane? Diareng aduh, nanti jam semene urung dialem putrane. Padahal kalau anak itu adalah doa. Ya. Jangan lupa ribet. Ribet itu penghargaan. Penghargaan diberikan kepada anak setiap hari, apapun prestasinya. Entah itu hanya sekedar membantu menyapu, entah itu sekedar mandi sendiri, entah itu sekedar ngomong adiknya, atau melakukan pekerjaan yang biasanya masih disuruh, hari itu tidak disuruh. Berikan penghargaan, dialem. Jangan eman-eman ngalem anak. Ya. Kemudian kalau memberikan itu tidak harus memberikan tangan di atas, anaknya tangan di bawah. Memberikan ribet, penghargaan, memberikan doa. Sudah diberikan doa? Sudah, alhamdulillah. Kemudian memberikan kasih sayang, ciuman.
dielus-elus kepalanya, dibetulkan bajunya, ya. Meskipun anaknya sudah kelas 5, kelas 6, yang namanya anak perlu kasih sayang. Wis bocah kelas 5, adine telu, tasih perlu ini yang kelas 5 ini kadang-kadang dicium. Nggih. Nggih. Jangan dungane wis ana adine, kakaknya dijur terus. Dia masih kelas 3, kelas 4 tapi merasa sudah dianggap lebih dewasa sehingga tidak pernah diperhatikan seperti adiknya. Tapi saya kira untuk parenting jenengan ini harus contoh saya loh. Nah, saya berani sombong, anak saya banyak kok. Jenengan putrane pinten, Bu? 3. Jenengan? Pinten? 2 apa 1? 2. Bu guru pinten, Bu, putrane? 1. Siapa yang lebih dari saya? Anak saya 7. Loh, kok pada ketawa deh, anak saya 7. Ya, anak saya 7. Meskipun saya tidak melahirkan sebanyak itu, tidak semua saya kandung sendiri. Tapi benar, anak saya 7. Sekarang sudah yang paling gede itu di Surabaya. Yang nomor 2 jadi guru di SMP 2 Ayat. Yang di Surabaya di Telkom Surabaya. Yang nomor 3 anak saya punya unit usaha. Yang nomor 4 anak saya pegang unit usaha. Anak saya nomor 3. Kemudian yang anak saya berikutnya satu-satunya cewek bekerja di Telkom Pusat. Kemudian adiknya ini baru kelas 2 SMA dan yang bontot saya anaknya masih kelas 5 SD. Hebat banget. Saya ngomong sendiri. Karena apa? Karena saya adalah single parent. Sendiri, nggak ada yang bantuin. Orang tua saya sudah tua di Purworejo. Mertua saya sudah tidak ada. Ya, jadi saya sendiri di sini. Tapi alhamdulillah saya hanya modal nekat ngomong anak. Saya harus bisa sendiri. Oleh karena itu berbahagia Bapak Ibu yang masih lengkap, punya suami, punya istri, punya orang tua, dua-duanya masih ada. Ya. Karena apa? Karena saya kalau parenting ini teringat pada anak-anak yang tidak punya orang tua kandung. Ya, bagaimana rasanya itu? Jenengan tidak bisa merasakan, ya, tidak bisa merasakan yang namanya anak tidak punya orang tua, tidak punya bapak atau tidak punya ibu. Tetapi saya selalu mendengarkan dari anak-anak saya. Anak saya bahkan ada yang belum pernah melihat wajah bapaknya seperti apa, karena dia lahir ketika waktu itu bapaknya sudah baru saja meninggal. Yang selanjutnya, orang tua adalah guru pertama dan utama di rumah. Terutama siapa? Ayah dan ibu. Jadi kalau di sini ada Mbah Kapung dan Mbah Putri, ini saya sangat berterima kasih. Ada yang Mbah Kapung, Mbah Putri? Nah, saya berterima kasih sekali sudah menjadi orang tua yang diulang. Dulu sudah ngomong putrane, sekarang ngomong wayahe. Ini luar biasa. Semoga amal ibadahnya ini menjadi jariah karena mendidik anak, mendidik cucu. Di rumah, orang tua menanamkan nilai-nilai moral, membimbing karakter dan memupuk rasa cinta pada ilmu pengetahuan. Menanamkan nilai-nilai. Nilai itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik untuk mengukur. Nah, apa yang ditanamkan? Yaitu nilai-nilai yang baik, sesuatu yang baik pokoknya selalu diberikan oleh orang tua. Nilai-nilai moral, ada moral agama, ada moral etika,
ada moral sosial, itu moral. Nah, ini pelajaran kelas 5 nggih. Sinten sing putrane kelas gangsal? Ya, wonten pelajaran moral-moral mboten? Wonten mboten, Bu? Mboten pirsa kados niki. Berarti mboten presane bukune putrane, tapi dipresani malih bukune wonten niki. Apa moral itu? Nah, nilai-nilai moral yang baik ini selalu ditanamkan di rumah. Tidak ada orang tua menanamkan yang jelek-jelek di rumah. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua di sini menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang unggul. Kemudian membimbing karakter pribadi yang baik. Ada disiplin, rajin, taat, patuh, kerja keras, semangat, gotong royong, dan sebagainya. Pasti ditanamkan di rumah. Dan memupuk rasa cinta pada ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mendorong anak untuk rajin berangkat ke sekolah, supaya putra-putri tetap rajin, diberikan sangu setiap hari. Nggih mboten? Mangke tak sangoni, anake wis males mau tak imbui sangune. Ngoten nggih? Nggih. Pagi-pagi diberikan sarapan, biar mau sarapan dibuat masakannya lebih istimewa. Wong zaman sakniki angel nggih bocah paham nggih? Tidak semua sayur mau, nggih mboten? Sama yang namanya anak kecil seperti itu semua. Apalagi yang namanya SD, doyane mung ayam. Nggih? Iya. Tempe ya pilih-pilih kadang-kadang. Senenge nugget. Lawe sing paling enak ya Kentucky, ngoten nggih? Ya, itu sama. Jadi orang dewek. Ini orang tua memupuk rasa cinta pada ilmu pengetahuan. Kalau anaknya tidak punya buku, ya diberikan buku. Setiap tahun ajaran baru diberikan buku tulis yang baru, ballpoint baru, tas baru, sepatu baru. Ini merupakan bukti bahwa Bapak Ibu semua mendukung atau memupuk rasa cinta pada ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kalau guru ini untuk Bu Guru ya, Bu Guru dan Pak Guru. Ini hanya berperan sebagai fasilitator di sekolah, memfasilitasi, menjembatani. Jadi anak itu sudah punya bakat sendiri dari rumah, punya sesuatu yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, tinggal dipupuk di sekolah. Bibitnya sudah ada dari rumah, bakal-bakalnya pun nonton. Bu Guru, Pak Guru hanya mengembangkan saja, sambil nambahi sedikit-sedikit supaya tumbuh kembang anak lebih baik dan bisa maksimal. Memberikan fasilitas yang barangkali di rumah tidak ada. Contohnya papan tulis. Kalau di rumah ibu-ibu ngajari putranya ngagem papan tulis mboten? Mboten. Nah, di sekolah ada sehingga bisa bersama-sama dengan temannya. Mengajari bersosial. Kalau di rumah hanya dingendikani karo kancane sing rukun, karo batire sing rukun aja kerengan. Di sekolah betul-betul ketemu dengan temannya, oleh Bu Guru diajari bagaimana cara hidup rukun. Oleh karena itu, karena sekolah dan rumah punya orang tua, nggih, di rumah ya Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, kakak itu orang tua. Kalau di sekolah, Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah, kemudian Ibu penjaga sekolah, Pak Guru olahraga dan sebagainya, itu orang tua di sekolah. Perlu adanya sinergi. Sinergi itu saling mendukung, saling memberikan kepercayaan, saling mengisi antara guru dan orang tua. Gunanya untuk apa? Supaya yang pertama
pertama, meningkatkan prestasi belajar anak. Kalau hanya bu guru saja yang ngegas di sekolah supaya anak-anak belajar, nanti anak-anak jangan lupa sampai rumah belajar lagi ya materi ini, kemudian dibuka latihan soalnya dikerjakan, besok yang tidak bisa tanya sama bu guru. Di rumah kalau orang tua tidak bersinergi, tidak akan melihat tugas-tugas anaknya. Ya, dijor sing penting wis mangkat sekolah. Akhirnya apa? Di rumah merasa anak-anak tidak perlu mengerjakan tugas. Kadar biung kurang ngerti nek aku duwe gitu. Maka dia tidak mengerjakan. Nah, sampai di sekolah belum ada perubahan apa-apa, masih yang kemarin ilmunya. Tetapi kalau bu guru di sekolah mengajar, nanti di rumah orang tua mengulang, ya, mengulang paling tidak ditanyai, di mau oleh-oleh sekolah, gitu. Maka ini anak akan buka bukunya. Oh iya, saya ada PR. Gitu, ya. Pernah tidak bapak ibu dilapori anaknya pulang sekolah? Pernah. Itu yang baik. Yang baik seperti itu, usahakan setiap hari anak ditanyakan. Tadi di sekolah apa yang dilakukan? Teman-temannya bagaimana? Bu gurunya bagaimana? Kalau dari mulai TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak selalu ditanya. Nanti di kelas 4 dan kelas 5, ini saya yakin tanpa ditanya mereka akan laporan. Ya. Saya sudah nyoba ini 7 anak, jangan lupa. Ya. Semua kalau sudah mulai kelas 3, kelas 4 pasti laporan. Ketemu saya jam 5 sore nih. Laporan. Nanti kalau misalnya saya pulangnya kebetulan jam 9, laporan. Kalau kebetulan saya pulang jam 1 malam, laporan. Jadi melilir juga ketemu ibunya laporan. Saya di sekolah tadi seperti ini. Apa yang dilakukan di sekolah, saya bisa memantau dari anak saya. Ya. Jadi jangan lupa oleh-olehnya kontribusi anak kepada orang tua. Nanti kalau yang belum biasa menanyakan, tolong sambil memberikan uang saku, kamu saya berikan uang saku. Nanti kamu laporan ke saya, ke ibu di sekolah apa yang dilakukan, ya? Bagaimana teman-temannya, bagaimana bu gurunya, apa ada kejadian sesuatu di sekolah, itu harus ditanyai. Jadi ada sinergi antara guru dan orang tua. Supaya apa? Supaya pertama meningkatkan prestasi belajar. Nah, yang kedua, membangun karakter positif orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk menanamkan nilai moral dan karakter positif pada anak. Sinergi juga klop antara di sekolah dan di rumah, saling menghargai. Di sekolah diajari saling menghargai pendapat. Contohnya musyawarah untuk menentukan ketua kelas, musyawarah untuk membuat suatu karya. Di rumah pun harus ada nilai-nilai saling menghargai. Ora jenenge ibu menang-menangi dewek. Ibu itu kalau di rumah kadang-kadang menjadi yang maha kuasa. Bapaknya saja Allah. Nah, ini namanya tidak saling menghargai. Apa pendapat anaknya? Contoh ini, ibune pengen hari Minggu saya mau ke pantai. Nanti di pantai ketemu sama teman-teman saya mau selfie. Nah, rencananya sudah macam-macam, menyiapkan bekal untuk anak, motornya sudah dicuci, HP-nya sudah dicas, tinggal mau berangkat anaknya nggak mau. Kecewa mboten ibu-ibu? Kecewa. Nah, ini nggak boleh ibu memaksakan. Wes disiap-siapin perno-perno orang gelem makan. Padahal yang punya kepentingan siapa? Ibunya. Ya. Nggak boleh seperti itu.
ditanyai alasannya. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang itu mager, Bu. Nggak mau diajak pergi-pergi. Kalau zamannya ibu dulu kan, kalau orang tuanya mau kondangan gitu oleh melu. Iya. Sekarang beda. Anak diajak pergi itu nggak mau. Mendingan di rumah. Dikatakan, oh ini baru ini namanya apa? Karangbolong itu kan sudah baru ya. View Karangbolong itu sudah baru. Wis ora kaya mbiyen, ayo saiki melu. Lah aku wis weruh nang internet. Kalah orang tuanya, ya. Wis ngerti lah, wis tau weruh nggone gitu. Dia sudah puas dengan dunia digital. Harus ada pengertian, menghargai, nggak boleh memaksakan pendapatnya. Termasuk ini belajar. Waktu belajar ini kesepakatan, tidak ada waktu belajar dari jam sekian sampai jam sekian belajar, nggak mau anak, ya akhirnya tidak senang belajarnya. Kesepakatan, yang penting jamnya terpenuhi. Hari ini kita mau belajar jam berapa? Nanti anaknya yang menentukan jam sekian sampai jam sekian. Orang tuanya ya mengikuti. Kalau orang tuanya nggak mau berikan alasan pada anak, anaknya akan paham. Tidak bisa dari jam 7 sampai jam 9 suruh belajar, ini waktu-waktu membosankan itu untuk belajar. Anak itu paling enak waktu belajar habis mandi, habis makan, dan fresh badannya. Jadi kesepakatan saja. Yang penting 2 jam cukup. Kalau anaknya mau bagi, saya mau pulang sekolah 1 jam, nanti malam 1 jam, boleh tidak? Boleh. Usahakan nanti Bapak Ibu jangan memaksakan pendapat. Mereka diajak berkomunikasi, belajar mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Karena apa? Karena di sekolah juga diajarkan seperti itu. Tidak ada gurunya memaksa harus satu kelompok dengan ini, itu nggak ada. Mereka kan memilih, dikelompokkan, kalau nggak mau alasannya apa nanti akan dipindah ke kelompok lain. Seperti itu. Jadi kita bangun karakter-karakter positif, saling menghormati, kemudian disiplin, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya. Lanjut manfaat berikutnya. Meningkatkan kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri, percaya pada diri sendiri. Anak yang percaya diri itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Berani mengeksplorasi dirinya. Nah, kalau tadi ibu-ibu ini nggak pada percaya diri di depan saya, ya, suruh berdiri nggak mau, suruh tunjuk jari nggak mau. Ini ciri-ciri jenengan tidak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Karena semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kita jangan melihat kelemahannya. Ini dibersihkan ya, pikiran melihat orang lain dari kelemahan itu dibersihkan. Mulai sekarang nih, ibu-ibu yang berkarakter ini melihat orang dari kelebihan, ya, supaya apa? Supaya kita lebih positif pikirannya. Jadi harus percaya diri, ibu-ibu ini. Kalau disuruh, ayo silakan mengungkapkan pendapatnya, yang mengungkapkan. Termasuk nanti kalau musyawarah, kalau perlu ada usulan kegiatan, silakan diusulkan. Tapi belajarlah saling menghormati. Percaya diri. Anak-anak juga perlu percaya diri. Bagaimana anak-anak supaya percaya diri? Bagaimana? Harus ditunjukkan bahwa kamu itu punya kelebihan. Punya kelebihan. Semua orang punya kelemahan. Tapi kelemahan kita jangan dikedepankan. Kita sadari saja kelemahan kita,
tetapi kita harus percaya diri pada kemampuan kita sendiri. Gitu. Kita punya kelebihan yang orang lain barangkali tidak punya. Dan penting ini untuk menanamkan percaya diri pada anak. Orang tua sangat besar peranannya. Ya. Bagaimana caranya? Anak sering diajak berdiskusi. Pernah tidak mengajak diskusi anak? Pernah tidak? Pernah? Siapa yang pernah mengajak anak diskusi? Belum percaya diri lagi. Diskusi tentang apa dengan anak? Pernah tidak ibu-ibu menawarkan mau makan apa pada anak-anak? Nah, itu diskusi kecil, ya, diskusi yang sangat kecil. Menawarkan makanan. Enaknya nanti makan sama apa ya? Anak punya usul, yuk enak Kentucky mak, ya, ya boleh. Terus tapi duitnya aja kok nggak Kentucky sih mau itu, adik orang kemana? Ini bentuk diskusi, ya. Membeli apa lagi coba? Membeli mainan, diskusi apa tidak? Diskusi. Mengajak anak berdiskusi itu salah satu cara untuk membentuk percaya diri. Latihan di rumah. Kemarin di sini ada ini SAS apa tidak? Ada tes akhir semester apa tidak? Ada. Ada praktek apa tidak? Jangan-jangan nggak tahu kalau kemarin ada praktek apa tidak? Ada prakteknya apa tidak? Jajal ini yang seni budayanya kemarin praktek apa teori? Lah kok mboten ngerti nih kok Pak Samsudin nih kok jan. Ibu-ibu ini kita jadwale putrane ra resoi. Ada apa tidak Bu Guru? Ada menggambar, ada apa lagi? Nah, ada bercocok tanam juga. Yakin nih nang ora tahu pada diskusi. Ya? Iya. Kalau misalnya praktek, saya dengan anak saya yang masih belajar kan anak yang SMA dengan anak yang SD. Itu prakteknya saya tes dulu, biasa oleh praktek. Saya pura-pura jadi bu guru. Kadang-kadang saya nggak mau kalau ibu jadi bu guru. Gitu. Ya, gurumu, muridku, kayak gitu saya bilang. Kok kamu nggak percaya sama ibu? Enggak, paling ibu juga nggak bisa gitu. Nah, saya praktek dulu. Kemarin itu mau nyanyi lagu wajib. Saya suruh nebak, kamu minta ibu nyanyi apa? Dia nyari di ini internet lagu wajib ini. Saya bisa semua. Saya nyanyi dulu. Baru dia mau praktek menyanyi. Itu. Nah, kemudian anak saya yang SMA yang namanya menghafalkan tabel periodik unsur, ya, ibu-ibu sing SMA. Sulit kan? Tabel periodik unsur yang kimia itu. Anak saya kesulitan. Nek ibu dulu, saya ajari, ibu dulu menghafalkan ini pakai jembatan keledai. Jadi saya itu hafal sampai sekarang. Susunan yang masuk alkali mana, susunan yang masuk logam mana, susunan yang masuk cair mana. Saya sangat hafal itu. Saya praktekkan ke anaknya. Dia berumun, ibu dapatnya dari mana? Saya dulu SMA. Ibu SMA-nya tahun berapa? Saya SMA-nya tahun 91. Kok masih ingat sampai sekarang? Karena saya punya secara sendiri untuk berlatih. Nah, ini saya terapkan pada anak saya, baru anak saya percaya. Gitu. Tadinya anak saya nggak percaya, saya tadinya guru SD kok masuk ngajari SMA. Nah, saya yakin ibu-ibu ini nek sore wis kesel nggih mboten? Nggih. Saya nek sore iki wayahe istirahat, wayahe tiktokan. Tetapi jangan lupa
jangan lupa, bagaimanapun ibu bapak capek, tetap siapkan waktu bersama dengan anak untuk menanamkan nilai-nilai tadi, untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang selanjutnya, manfaat sinergi guru dan orang tua adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ketika anak merasa didukung oleh orang tua dan guru. Di sana ada gambar. Gambar apa itu? Gambar apa, Bu? Gambar kerja bakti di rumah. Pernah enggak di rumah kerja bakti? Yakin? Temenan? Sungguh? Oh, oke. Alhamdulillah. Nah, kalau kerja bakti itu anak dan orang tua dengan sukarela saling membantu. Penting ini kerja bakti di rumah itu sambil menjadi media komunikasi antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, rutinkan kerja bakti di rumah. Karena di sekolah Bu Guru, Pak Guru juga merutinkan kerja bakti. Nah, ini saya sebagai wali murid, saya kan sebagai wali murid juga nggih. Saya ini wali paguyuban kelas 5 SD Tambak Sari, Kecamatan Kuarasan. Pernah suatu ketika di grup paguyuban, seorang ibu marah-marah karena anaknya membersihkan kamar mandi di sekolah. Anak saya di rumah itu nggak pernah saya suruh membersihkan kamar mandi. Kenapa Bu Guru tega-teganya membersihkan kamar mandi? Itu katanya. Nah, saya, dia ininya ribut-ribut di grup paguyuban, maka saya sarankan ibu mendingan datang ke sekolah saja, komunikasi dengan wali siswa, dengan wali kelas. Nah, jawabannya apa? Saya ingin menunjukkan pada wali siswa yang lain bahwa gurunya ini melecehkan anak. Bener kamu bener? Boten dimarahi kok nggih. Iya. Saya tanya ke anak saya, kamu disuruh membersihkan kamar mandi apa tidak? Iya, mau saya nyikati WC Bu tadi. Gitu, tapi saya enggak masalah. Dia baik-baik saja, ya. Jadi pendidikan di sekolah dan di rumah ini harus ada sinergi, betul. Nah, kalau anak di rumah tidak pernah membersihkan rumah, di sekolah merasa kalau membersihkan sekolah itu dilecehkan, nanti rumahnya bagaimana? Ya, siapa yang mau membersihkan? Maka harus disadari bahwa pendidikan di sekolah itu tidak pilih-pilih. Yang namanya Bu Guru, Pak Guru mendidik di sekolah tidak ada tendensi apapun kecuali untuk menanamkan nilai dan moral kebiasaan yang baik pada anak. Jadi biar saja dia di sekolah membersihkan kamar mandi, membersihkan kloset, kalau perlu ada tembelek ayam di depan itu, dia coba gimana membersihkan itu, biar saja supaya dia terampil, dia tahu kebersihan. Kalau dia jijik nanti selamanya nanti garing tembeleknya harus bersihin, nggih. Iya, biarkan saja. Apapun bentuknya latihan di sekolah, di rumah. Itu. Yang penting apa? Yang penting kebiasaannya ini, kebiasaan hidup bersih. Tahu mana tempat yang kotor, mana tempat yang bersih. Di rumah demikian, di sekolah demikian. Nah, kalau di SD Satu Tugu ini sudah jauh lebih bersih sekarang daripada 1 tahun yang lalu. Ya, berarti anak-anak dan gurunya juga sudah meningkat kebersihannya. Bagaimana di rumah? Masih sama dengan tahun lalu apa sudah lebih bersih? Ya, silakan nanti sinergi dengan orang tua dan guru. Apa yang dilakukan guru di sekolah, ya,
Pak Guru, Bu Guru ini sampaikan kepada wali murid programnya apa ini? Tentang karakternya. Apakah disiplin, apakah percaya diri, apa gotong royong, sampaikan pada wali siswa. Supaya apa? Supaya di rumah pun mereka juga menanamkan karakter itu. Jadi yang disampaikan selalu sama. Semua karakter diajarkan, tetapi ada yang paling ditekankan di situ. Nah, sekarang ini sadari dan renungkan. Bisa ada suaranya apa enggak Pak? Di play itu yang hitam-hitam bawah kotak itu. Sadari dan renungkan, siapakah anak-anak kita? Mereka adalah anugerah terindah. Mereka adalah surga. Mereka bukan milikku, tetapi miliknya sendiri. Mereka belum mengenal siapa dirinya. Mereka akan menjadi pemimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka akan meninggalkan kita, dan kita akan meninggalkan mereka. Apa maknanya? Bahwa mereka itu anugerah untuk kita. Allah memberikan anak untuk kita. Ini untuk membentuk kedewasaan kita. Mereka adalah surgaku. Apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak, ikhlasin. Oleh karena itu surganya di situ. Keikhlasan dari Bapak Ibu. Mereka bukan milikku. Jadi anak-anak itu bukan miliknya Bapak Ibu. Maka jangan jadikan barang yang diatur, yang bisa diapak-apakan, ya. Mereka itu milik dirinya sendiri, punya hati sendiri, punya jiwa sendiri, punya keinginan sendiri. Ini harus kita sadari. Seperti halnya diri kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mendidik. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang otoriter. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang zolim. Mereka belum mengenal siapa dirinya. Coba dibayangkan anak-anak Bapak Ibu yang sekolah di sini, yang sekarang Bapak Ibu hadir di sini karena mereka itu belum mengenal mereka sendiri. Mereka hanya taunya makan yang enak, disayangi, sekolah disanoni, pulang disambut. Belum kenal siapa mereka. Tugas kita adalah mengenalkan mereka sebenarnya siapa, yaitu anak-anak yang nanti di masa dewasanya akan menjadi pemimpin. Mereka adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri mereka sendiri. Pemimpin untuk keluarga mereka, pemimpin untuk masyarakat, pemimpin untuk bangsa dan negara ini.
Ya. Anak-anak yang mungkin sekarang ini tidak terlalu terperhatikan, mungkin dia akan menjadi pemimpin di desa Tugu ini. Oleh karena itu, siapapun anak itu, apapun bentuknya, apapun warnanya, mau ireng, mau abu-abu, mau putih, tetap kita hargai sama. Setuju betul? Setuju. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, hargai sebagai anak sama. Setuju betul? Setuju. Entah itu umurnya 12 tahun, entah itu umurnya baru 6 tahun, kita sayangi sama. Setuju betul? Jadi mulai hari ini, anak yang sudah menjadi kakak, yang sudah menjadi kakak, tidak boleh diabaikan karena keberadaan adik. Kon ngalah terus, kelas. Bagaimana seandainya itu adalah kamu? Sayangi mereka, sama, membagi adil perasaan. Cuma karena dia sudah lebih besar, ajari untuk menjadi seorang kakak. Bagaimana menjadi seorang kakak yang baik? Jadi yang jangan sampai sudah keluar adiknya 2 tahun, dicium-cium, disayang-sayang, digendong, dimandikan, wangi. Kakaknya dicor, mandi ora kuno, ganti ora gantian kuno, sampai, Kalau kakaknya sudah bisa mandi, sekarang kamu gantian mandi, adiknya sudah wangi. Nanti kalau kakaknya sudah mandi, dialog lah, kamu sekarang ganteng. Tadi bau kecut. Ya. Kalau sudah mandi, dicium anaknya, disayangi, dielus-elus, buat dia menjadi percaya diri. Karena tidak sedikit yang seorang kakak tidak percaya diri, adiknya lebih percaya diri. Karena apa? Karena salah asuh dari orang tua. Sing dialem-alem selalu adiknya, kakaknya selalu disuruh ngalah, adine sing nakal, kakaknya sing ditukani. Gimana? Pulang dari sini tidak ada seperti itu. Ya, namanya anak tetap anak, berapapun umurnya adalah anak. Saya saja masih anak kok. Anak dari orang tua saya. Tuh. Kemudian sadari bahwa suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Maka harus kita bekali dengan karakter yang baik, dengan iman yang kuat. Iman ini terutama. Iman yang kuat. Kalau sudah dibekali, sadari bahwa kita ini tidak selamanya hidup bersama mereka. Karena apa? Karena kita ini hidup itu tujuannya untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Hidup tujuannya untuk apa? Loh, saya ini Bapak Ibu ini percuma loh mencari jalan hidup yang kesana-sana, cari jalan yang lurus, gendino berdoa pada Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, tapi nggak ngerti tujuannya ya belasak-belasak di orang. Tujuan hidup itu untuk apa? Tujuan hidup itu kita itu mempersiapkan mati. Betul? Iya. Mati itu samune mau apa? Amal. Nah, itu tujuan hidup kita itu untuk beramal, membuat kebaikan. Salah satunya adalah dengan anugerah dari anak itu kepada kita. Jadi jangan sampai kita hidup tidak punya tujuan. Tujuan kita adalah untuk mempersiapkan kematian. Nggak tahu kapan, yang penting kita sudah siap-siap. Kita akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, katakan pada anak-anak, kamu harus bisa mandiri, kamu harus punya karakter yang baik, kamu harus belajar untuk ikhlas dan bersyukur. Karena ibu tidak selalu mendampingimu. Kapan saja ibu bisa mati. Kalau tidak saya katakan sekarang, kamu nanti tidak tahu. Sampaikan.
Nah, selanjutnya sedikit ini tentang peran orang tua di era digital. Penting ya. Era digital. Siapa tahu era digital? Yang preso era digital maksudnya apa? HP, betul. Apalagi? Selain HP apa? TV, apalagi? Apalagi? Internet. Jadi era digital itu sudah era yang serba digital, serba dengan menggunakan alat-alat elektronik WiFi. Ada HP, ada internet, ada komputer. Bahkan programnya Pak Presiden Prabowo untuk anak-anak SD adalah digital, digitalisasi anak-anak. Anak-anak akan diajarkan untuk mengenal komputer, minimal HP. Nah, bagaimana mendampingi anak-anak dalam era digital? Yang pertama harus bersama dengan orang tua. Sudah punya HP sendiri apa masih barengan? Nah, bagus sekali kalau barengan. Karena apa? Karena kalau sudah sendiri dia punya kekuasaan penuh dengan HP-nya. Kalau masih barengan ini gantian, ada waktu istirahat. Mau tidak gantian? Enggak mau. Mau, alhamdulillah. Bagus. Anak-anak SD sebaiknya HP-nya gantian dengan ibunya. Tapi ini ibunya jangan sembrono, jangan diisi hal-hal yang tidak bagus. Nanti ketahuan anaknya. Ya. Malah ngatek saya. Iya. Monggo. Karena dengan gantian ini kita bisa mengontrol apa yang ditonton anaknya. Disetel akunnya untuk usia anak-anak sampai dengan 18 atau 16 tahun supaya tidak keluar yang lebih dari 18 tahun atau yang 18 tahun lebih. Kemudian orang tua tidak boleh membiarkan anak bermain dengan yang tidak seusianya pada saat bermain HP. Okay? Jadi nek dolanan HP ya sing seusia. Barengan dengan temannya jajaran kelas 5 ya kelas 5 dengan kelas 4 kelas 6 gitu. Jangan sampai anak usia kelas 5 SD mainnya dengan mas-mas kampus universitas dalam dolanan HP. Ini beda usia. Nanti dia mengikut, ya. Oleh karena itu batasi. Nek dolanan HP ya karo teman sing sebaya. Kalau masih anak-anak SD senangnya yang Mobile Legend, iya betul? Iya. Kalau perlu ibunya yang pintar Mobile Legend. Sakit betul? Masa boten? Yo anaknya mesti pergi nek dolanan HP, nggak mau di rumah, nggak ada pesaing. Coba kalau ibunya pinter, ayo Mobile Legend, main HP ini bapak, ibu pakai HP-nya, ibu wes klop itu pasangan. Gitu. Jadi jangan sampai kalah dengan anak. Kalau nggak bisa, ya minta diajari anaknya. Kadang-kadang ibu ini seolah-olah berguru pada anak. Kamu main apa? Oh, asik sekali. Balap motor, biasanya seneng ya. Balap motor itu Mobile Legend. Kemudian perang-perang robot itu, perang pesawat dan sebagainya. Jajal nek game singgo ibu-ibu anak ora. Tanyakan pada anak. Anten mboten, Bu? Game. Anten mboten? Game masak. Nah, masa ibu-ibu mboten nate ngegame? Memikiri kalian ya. Kebaban bemu. Ngegame ini asik banget. Ya, bisa untuk alasan ke anaknya minta HP gitu. Ora, yang jenenge ngegame mbok kesel tele-tele ngegame dadi mari, Bu. Maka perlu jajal ibu di-downloadkan game yang bagus menurut kamu yang bagaimana. Carikan pendapat bagaimana game yang bagus. Game sing bagus sing bagaimana?
yang menantang, yang pakai level-level gitu untuk persaingan. Jadi jangan sampai ini ya, pergaulan anak di usia yang berbeda bermain HP ini nggak boleh. Kalau kakaknya sudah kuliah, adiknya masih SD, ini selain game Mobile Legends tidak boleh bareng-bareng. Ya, internetnya sendiri-sendiri. Kalau Mobile Legends itu kan umum, gamenya masih boleh. Tetapi kalau bermain internet kata-kata itu nggak boleh. WA-an dengan anak yang tidak seusia juga tidak boleh. Cek WA anak. WA-nya barengan nopo sendiri-sendiri. Nah, bagus. Jadi ngerti. Sebab contoh ini, teman anak saya itu ada yang kata-katanya asing di perasaan saya. Dia kata-katanya itu kalau sekarang ya sing ngetren ini anjir. Ya anjir ini apa sih Jamin? Ya kata-kata anjir itu kan sebenarnya plesetan dari kata anu itu ya. Nah iya. Makanya saya nggak boleh. Ini temanmu siapa yang bilang anjir-anjir ini? Nggak boleh. Saya blokir ini. Mana ibunya? Tak cari di paguyuban. Ibunya ini siapa? Tak WA ini putra jenengan kok kata-katanya seperti ini. Tolong kalau WA dengan temannya ini. Saya nggak suka anak saya takut kata-kata itu. Jadi kalau misalnya TikTok anak-anak ini dengan kata-kata yang buruk itu suruh skip saja itu. Okay? Dengan kata-kata yang jorok-jorok itu skip saja. Terus kebiasaan menanamkan karakter. Kan di TikTok itu sering ada lucu-lucu ya. Orang jatuh ditertawakan, orang yang celaka ditertawakan. Itu berikan pembelajaran ke anak. Jangan menertawakan orang yang susah, yang jatuh, yang tertimpa musibah. Meskipun itu seperti hal sepele, tetapi ini menjadi karakter yang akan dibentuk terus-menerus oleh media itu. Yang selanjutnya untuk menanamkan karakter pada anak ketika bermain digital, ini orang tua harus selektif dalam belajar. Kadang-kadang guru memberikan tugas browsing melalui HP harus dibersamai dengan orang tua supaya tidak lewat. Itu saja kayaknya yang perlu saya sampaikan tentang parenting. Nah, penting ini misalnya Bapak Ibu punya unek-unek, silahkan sampaikan mumpung saya ada di sini. Nah, ternyata Bu, Pak, kita ini sedang belajar menjadi orang tua. Nggih, betul? Kita ini sedang belajar dari mereka. Anak-anak yang kita sayangi dan cintai setulus hati. Jangan merasa kita menjadi orang tua sepenuhnya. Kita perlu kadang-kadang jadi orang tua. Kita perlu kadang-kadang menjadi teman atau sahabat yang paling dekat dengan anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita memiliki sahabat yang lebih dekat daripada kita dengan anak-anak. Karena bahaya itu. Kita harus menjadi sahabat yang paling dekat. Anak-anak mau curhat ke kita, mau cerita, mau mengatakan apa saja. Saya punya puisi nih, sudah menjelang selesai jam setengah 11. Anakku, kehadiranmu mengubah hidupku. Silakan bayangkan putrane Bapak Ibu sendiri-sendiri. Senyum yang terindah di dunia ini adalah senyummu. Suara yang paling merdu adalah ketika kau memanggilku, Ibu, Bapak. Dan kata-kata terindah adalah ketika kau katakan, aku ingin membahagiakanmu. Dan kalau ada
pada hati yang paling tulus adalah hatiku untukmu. Anakku, maafkan ibu kadang melarangmu, kadang tidak mengizinkanmu. Bukan karena ibu jahat, tapi karena ibu sangat mengkhawatirkanmu. Ibu khawatir kamu terluka. Ibu khawatir kamu kecewa. Ibu khawatir kalau kamu tersesat. Anakku, maafkan Bapak. Kadang Bapak tak segera bisa memenuhi pintamu, membelikan sepeda baru, membelikan HP baru, membelikan sesuatu seperti milik temanmu. Bapak belum bisa membuatkan kamar yang bagus tempatmu belajar, belum bisa membawamu berkeliling melihat indahnya dunia. Tapi Bapak selalu berjanji dalam hati, suatu saat punya banyak uang, akan kuturuti semua pintamu. Anakku, apakah kau bahagia memiliki aku? Apakah kau bangga dengan keberadaanku? Anakku, hanya doa yang bisa kuberikan untukmu. Sehat, panjang umur, bahagia, selamat dunia akhirat. Ya Allah, jadikan anakku sebagai manusia yang dapat memberikan manfaat untuk sesama dan alam semesta. Amin. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Saya ingin mulai hari ini kesalahan kita di masa lalu dalam mendidik anak sudah tidak terjadi lagi. Kita adalah teman terdekat bagi anak-anak. Setuju? Nanti yang sudah tidak pernah dekat dengan anak atau sudah agak jauh dengan anak, silakan mulai mendekat. Jangan biarkan ada teman yang lebih dekat kepada anak kita, melebihi dekatnya kepada kita. Karena kita adalah orang yang harus paling dekat dengan anak. Jadilah sahabat yang baik untuk anak-anak. Dengarkan suara mereka, dukung mereka, motivasi mereka, dan biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Menjadi anak-anak yang mandiri, berkarakter hebat, beriman kuat, berguna bagi masyarakat. Amin. Saya ikut mendoakan anak-anak SD Negeri 1 Tugu ini suatu saat akan menjadi pemimpin. Entah pemimpin dalam keluarga, masyarakat, maupun pemimpin-pemimpin bangsa. Terima kasih. Saya merasa dalam saya menyampaikan banyak sekali tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, itu karena kekurangan saya. Mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.